Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di mata kuliah Mekanika Teknik. Kali ini dengan topik materi baru, yaitu konstruksi portal statis tertentu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konstruksi portal simetris dengan beban terpusat vertikal. Jadi ini gambarnya, konstruksi portal simetris dengan beban terpusat vertikal sebesar P. Pada portal simetris, tumpuan A dan tumpuan B memiliki ketinggian yang sama. Jadi pada portal simetris, tumpuan A dan B memiliki ketinggian yang sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung reaksi perletakannya. Seperti biasa, untuk menghitung reaksi perletakan kita menggunakan persamaan sigma momen. Yang pertama, kita hitung reaksi vertikal di A, atau di sini kita simbolkan dengan RAV. Kita misalkan arahnya ke atas, sehingga di sini untuk menghitung RAV kita menggunakan persamaan sigma MB sama dengan 0. RAV arah ke atas dikalikan dengan L untuk ke titik B, arahnya searah jarum jam sehingga kita beri tanda positif. Kemudian P dikalikan dengan B, di sini P-nya arah ke bawah, dikalikan dengan B, jarak ke B, tandanya negatif karena di sini P untuk menuju B berlawanan arah jarum jam, sehingga diperoleh RAV sama dengan P dikalikan dengan B dibagi dengan L. Kemudian untuk sigma MA sama dengan 0, kita mulai di sini. RBV arah ke atas menuju A sehingga arahnya berlawanan jarum jam. Di sini kita misalkan tandanya negatif, RBV dikalikan L. Kemudian P ke A searah jarum jam kita beri tanda positif. Di sini P dikalikan A tandanya positif, sehingga diperoleh RBV sama dengan P dikalikan A per L. Kemudian kita kontrol dengan menggunakan sigma V sama dengan 0. Gaya-gaya vertikalnya ada RAV, ada RBV, dan ada P. RAV dan RBV kita beri tanda positif, misalkan karena arahnya ke atas. Kemudian P arahnya ke bawah, kita beri tanda negatif. Kemudian untuk gaya lintang, di sini dibagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama ada dari segmen A sampai dengan C. Bidang D-nya atau gaya lintangnya adalah sebesar 0 karena dari A sampai dengan C di sini kita lihat tidak ada gaya yang bekerja tegak lurus dengan batang AC, ya. Sehingga bidang D-nya, D dari A sampai dengan C sama dengan 0. Kemudian dari C sampai dengan E, di sini ada gaya yang bekerja tegak lurus dengan batang atau segmen C sampai dengan E, yaitu ada RAV, ya. Sehingga di sini D untuk C sampai dengan E nilainya sama dengan plus RAV. Kenapa plus? Karena di sini ada batang C sampai dengan E, kemudian ada gaya RAV di sebelah kiri batang CE arah ke atas, sesuai dengan perjanjian di materi-materi sebelumnya. Kalau ada batang kemudian di sebelah kirinya ada gaya vertikal atau tegak lurus ke atas, maka diberi tanda positif. Kemudian bidang D dari E sampai dengan D, di sini nilainya adalah RAV dikurangi dengan P. Kenapa P negatif? Karena berlawanan arah dengan RAV, ya. Sehingga D dari E sampai dengan D adalah sebesar plus RAV minus P. Kemudian D
untuk segmen D sampai dengan B, bidang D untuk segmen D sampai dengan B nilainya 0 karena di sini juga tidak terdapat gaya yang bekerja tegak lurus dengan batang D sampai dengan B, sehingga nilainya 0. Kemudian momen ya, bidang momen. Di momen di A dan momen di B yaitu di tumpuan nilainya sama dengan 0. Kemudian momen di C dan momen di D, momen di C dan di D di sini nilainya juga sama dengan 0. Kalau momen di C kita bisa hitung dengan menggunakan RAV dikalikan jarak ke C 0, maka hasilnya 0. Momen di D kita bisa hitung di sini dengan menggunakan persamaan RAV dikalikan dengan L, RAV dikalikan dengan L dikurangi P dikalikan dengan B. Jadi jarak dari P ke titik B adalah sebesar B kecil. Sehingga di sini persamaan momen di titik D itu kalau kita hitung dari kiri, maka RAV dikalikan L minus P dikalikan B, maka nilainya sama dengan 0. Atau kalau kita hitung dari kanan, sama aja, RBV dikalikan dengan 0, hasilnya juga 0. Kemudian gaya normal adalah gaya yang bekerja sejajar dengan sumbu batang. Kita lihat di sini dimulai dari segmen AC ada gaya yang bekerja dengan sumbu batang yang sejajar dengan sumbu batang AC yaitu RAV. RAV menekan batang A sampai dengan C, sehingga di sini nilai bidang N-nya gaya normalnya adalah minus RAV. Kemudian dari C sampai dengan D tidak ada gaya yang bekerja sejajar dengan batang C sampai dengan D, sehingga di sini bidang N-nya nilainya sama dengan 0 untuk C sampai dengan D. Kemudian B sampai dengan D bidang N-nya bernilai minus RBV karena di sini kita lihat ada RBV menekan batang B sampai dengan D. Sesuai dengan perjanjian, kalau ada gaya yang sejajar dengan sumbu batangnya, dia menekan sumbu batangnya, maka nilainya adalah negatif. Kemudian berikutnya kita tinggal menggambarkan hasil perhitungannya. Perlu diketahui untuk struktur portal, cara melihatnya atau penglihatannya seperti ini. Dari segmen A sampai dengan C, cara penglihatannya adalah dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kemudian C sampai dengan D kita lihat dari bawah ke atas. Kemudian segmen D sampai dengan B kita lihat dari kiri ke kanan. Seperti perhitungan yang sudah di slide sebelumnya, maka di sini RAV-nya positif. Ya. Jadi RAV dari C sampai dengan titik E ini positif. Bidang D dari C sampai dengan E nilainya positif karena ini akibat pengaruh RAV. Sehingga di sini bidang D-nya sebesar plus RAV. Kemudian dari C sampai dengan E karena tidak ada gaya yang tegak lurus dengan batang CE, maka di sini kita gambarkan konstan garis mendatar. Kemudian baru di titik E, di sini ada pengaruh P arah ke bawah, maka di sini kita kurangkan RAV minus P. Hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi hasilnya negatif. Kemudian dari E sampai dengan D tidak ada gaya yang sejajar yang tegak lurus dengan batang E sampai dengan D, maka kita gambar garis mendatar lagi sampai dengan di titik D. Kemudian untuk bidang M, karena pengaruh beban terpusat, maka bidang M-nya di sini digambarkan dengan garis linier. Di mana bidang M-nya tadi M di A 0, M di B 0, kemudian M di C 0, M di D juga 0. Kemudian M di titik E nilainya sebesar RVA dikalikan dengan A, atau di sini bisa dituliskan juga dengan P dikalikan dengan A
dikalikan dengan B per L. Hasilnya sama saja, RVA dikalikan dengan A atau RVB dikalikan dengan B atau P dikalikan A dikalikan B per L, hasilnya sama ya. Kenapa di sini momennya positif? Karena di sini batang CD akibat gaya terpusat P ya, dia lengkungnya ke bawah, maka kita beri tanda positif. Sesuai dengan perjanjian di materi-materi sebelumnya. Kemudian untuk bidang N tadi dari A sampai dengan C dipengaruhi oleh gaya RAV ya, menekan batang AC maka nilainya negatif. Kemudian C sampai dengan D tidak ada gaya yang sejajar dengan batang CD sehingga nilai bidang N-nya 0. Kemudian D sampai dengan B nilainya juga negatif karena pengaruh RBV menekan batang D sampai dengan B. Oke, kemudian berikutnya di sini ada portal simetris dengan beban terpusat vertikal dan horizontal. Jadi ada beban tambahan horizontal, beban terpusat horizontal, maka di sini akan timbul reaksi horizontal di tumpuan sendi. Di sini adalah di tumpuan A. Sehingga persamaan reaksi perletakannya kira-kira seperti ini. Di sini ada pengaruh RHA dikalikan 0 untuk sigma MB sama dengan 0. RHA dikalikan 0. Kenapa dikalikan 0? Karena RHA di sini kalau kita menganut prinsip gaya bisa digeser sepanjang garis gayanya, maka RHA posisinya juga akan tepat di tumpuan B, sehingga RHA ke titik B untuk menghasilkan momen di B dikalikan dengan jarak 0. Kemudian di sini untuk sigma MA sama dengan 0. Kenapa RAH nya juga nggak ditulis? Karena sama saja sebenarnya. Kalau ditulis pun RAH nya juga dikalikan dengan 0. RAH ke titik A jaraknya juga 0. Jadi ini bisa ditulis atau bisa tidak ya. Nanti kita akan lihat pengaruh RAH ini ditulis atau tidaknya ketika posisi tinggi dari tumpuan A dan B ini ada perbedaan. Di sini kita hitung reaksinya bersama dengan slide sebelumnya. Kemudian bidang D-nya untuk gaya lintang ini dibagi segmen dari A sampai dengan C ya, ada pengaruh RHA. Dari A sampai dengan C ada pengaruh RHA, nilainya positif karena di sini ada batang ya, kemudian ada RHA ke atas. Sama halnya misalkan batang A sampai dengan C ini kita buat mendatar, maka ada batang, kemudian di sebelah kirinya ada gaya ke arah atas sehingga nilainya positif. Kemudian C sampai dengan E ini nilainya plus RAV. Kemudian E sampai dengan D, jadi C sampai dengan E nilainya RAV akibat RAV ya, yang bekerja tegak lurus dengan batang CE adalah RAV. Kemudian E sampai dengan D nilainya adalah RAV minus P1. Kemudian D sampai dengan F nilainya adalah minus RHA ya, jadi minus RHA ini. Kemudian F sampai dengan B minus RHA plus P2. Karena P2 berlawanan arah kita beri tanda positif. Kemudian ini bidang momennya dan ini gaya normalnya. Kalau kita gambarkan maka hasilnya kira-kira seperti ini. Sekian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.